rasanya jadi dosen di tempat kita kuliah dulu, gimana rasanya? Rasanya rasanya itu menyenangkan ya. Menyenangkan. Menyenangkan lah pasti. Ya ada suka dukanya ya, ada suka dukanya gitu. Tapi yang poin yang ingin apa ya, yang aku dapat ini itu di bagian mananya kamu? Banyak sebenarnya Yok. Jadi memang ketika kita jadi dosen tuh bukan serta-merta kita kembali dari S2 itu pintar gitu, enggak kita masih kita sangat perlu belajar banyak lagi, banyak hal ya, terkait fisikanya, kemudian juga mungkin terkait bagaimana mendidik, bagaimana mengajarkannya, gitu kan. Yang lebih penting itu bukan apa yang sedang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh, tapi bagaimana kita bisa mentransfer pengetahuan tadi, seperti itu. Itu dari sisi pembelajaran. Kemudian sisi lain ketika kembali ke prodi itu, setiap langkah di FKIP itu mengingatkanku langkah saat waktu dulu S1 gitu. Jadi hari ini mengerjakan ini, hari ini besok mengerjakan ini gitu, ingat gitu. Kemudian kalau pas ke lab itu, wah ingat teman-teman semuanya. Gitu ya. Makanya kenangan pokoknya sedih banget kalau aku sampai mas lab itu sedih banget gitu rasanya. Iya, begitu. Jadi setiap sisi di lab itu kan memberikan kenangan itu sampai teman kita yang harus sidang lagi itu nangis saya sampai ingat sampai sekarang gitu ya. Kalau bagus dengar itu. Ini bagus harus nonton kayaknya. Ya itu kemudian ketika melihat Himavi gitu, ingin sekali ya sudah ini ya, maksudnya bersama mahasiswa itu membina mereka. Alhamdulillah kemarin beberapa kali itu yang kebetulan saya bimbing itu lolos, ada LKTI Al-Quran juara 3, kemudian ada LKTI Al-Quran lagi itu juara 2, juara 2 di UIN Surabaya tahun 2020, kemudian yang tahun 2021 baru bulan kemarin itu LKTI Al-Quran juara harapan 3 di UNY gitu, Ayoko. Jadi ikut seneng gitu. Jadi sebenarnya tuh yang kalau dosen pinter tuh biasa, tapi yang lebih baik itu ya, itu kalau kita melihat mahasiswa kita sukses gitu yuk. Nah itu menyenangkan, ada poin menyenangkan sendiri gitu. Terus ada yang lomba esai kemarin itu dapat juara berapa, dan yang terbaru ini PKM yuk. Alhamdulillah PKM yang saya bimbing kemarin ini masuk ke didanai PKM gitu. Belum ke Pinas, baru pengumuman 2 hari lalu itu masuk dapat dana lah gitu ya, dibiayai gitu. Ikut seneng gitu. Jadi mahasiswa kalau WA itu gini ikut seneng gitu. Kita dulu kan pas waktu Himavinya kita kita kan pernah ngirimkan PKM sebanyak 50 PKM. Kamu masih inget nggak? Bidang 1 kan yang kontrol itu ya? Aku jadi kita sampai jadi UKM yang terhormat lah, dihormati, maksudnya lihatlah dari universitas. Kalau sekarang dibatasi yang mau upload, jadi diseleksi dulu universitas itu. Kalau dulu kan kita sampai ngirim 50 itu. Wah, itu kan sesuatu prestasi yang menurutku sih, karena aku dulu mikirnya kayak gini, kita nggak mungkin membawa pola yang lama. Misalnya kalau ospek itu harus dibentak-bentak dan sebagainya itu tapi harus ada suatu perubahan yang ini harus fisika banget, ini harus sains banget gitu loh, maksudnya yang seperti itu. Jadi ya sudah, akhirnya kita bidang 1 dulu kita harus mengirimkan banyak proposal. Akhirnya kita dari tahun-tahun itu jadi semakin banyak yang ngirim. Kita 50 karena memang waktu itu PKM itu masih jarang ya yang mengajukan. Jadi waktu itu memang lebih ke arah kebijakannya adalah kuantitas, banyaknya proposal yang dapat dikirimkan. Tapi kalau sekarang tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Jadi memang ada seleksinya dulu. Nah, di Himavi program penyusunan proposal PKM juga masih terus berjalan sampai sekarang begitu. Ya itu. Terus tadi kalau bertanya suka yang lain itu kemarin yang terbaru itu kerjakan akreditasi itu ya. Ya
ya alhamdulillah. Iya, tapi pasti Ah, kamu kan pasti kamu ikut berkecimpung kan di meskipun kamu enggak bukan menjadi pemain utama, tapi kan kamu pasti ikut berkecimpung. Aku harus ikut akreditasi kan ya? ya ikut Karena kamu sebagai alumninya, atau kamu, aku harus bisa membantu supaya jadi A, gitu kan pasti. Gimana itu perasaannya pada waktu membantu? Ya, sebenarnya tidak juga sih muncul harus A gitu, tidak. Yang penting karena di situ kan memang harus melengkapi banyak data ya. Ya realistis saja antara data yang ada dengan nanti skor yang akan diperoleh begitu. Setidaknya tidak turun kan gitu ya. Tidak turun kan kemarin B ya, minimal mempertahankan itu saja sih, karena memang berkasnya banyak yang harus dilengkapi. Dan alhamdulillah ternyata itu setelah pengumuman, setelah ada asesmen lapang, penilaian dari asesor, terus keluar itu hasilnya A, dan itu nilainya hanya selisih 1 yuk. Jadi kalau tidak salah 361 itu A. Jadi baru A itu kalau 361 gitu loh yuk. Jadi kita pas di 361. Gitu. Bisa bayangin kan. Kalau 360 berarti B. Kalau nggak salah itu lah skornya. Makanya hanya 1, lebih 1 gitu. Ya asesor yang ngasih nilai itu. Jadi pas. Tapi aku terakhir kali aku berkunjung ke kampus itu ke prodi ya maksudnya, untuk berkunjung ke prodi itu sudah ada tatanan di depannya, itu tempat ruang tunggu dosen, ada ini. Aku jadi wah harusnya seperti ini memang kampus itu gitu loh. Jadi harus seperti ini gitu ya. Mungkin sekarang sudah mulai bagus ya, kayaknya sudah memang tatanannya harus seperti itu gitu loh. Terus sekarang kan ini satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Saat di kampus kan kamu jadi dosen kan sekarang ya. Terus guru-guru kita itu kan sekarang jadi rekan kerja, iya loh. Bagaimana kamu memposisikan diri sebagai rekan kerja dan kamu sebagai mahasiswanya dulu? Pasti ada anggapan bahwa awakmu itu cilik, kamu itu masih kecil, masih gitu. Ada nggak seperti kamu ngerasa kayak gitu nggak lah? Ya, sesekali ada. Ya, jadi ya ada. Kalau sebut nama nggak apa-apa, Pak Sri. Pasti kita Pak Sri enak. Ingat Pak Sri kan? Ya, nah, biasa kalau di kelas ini manggil saya itu bukan Bu Laila gitu, enggak. Manggilnya Mbak Laila gitu. Tapi dia sudah mengingatkan ke mahasiswanya, "Lek awakmu nyelok Bu Laila Mbak tak tutui." Karena ini Bu Laila itu dulu mahasiswa saya yang luar biasa gitu dah. Guru-guru kita juga orangnya kan berpikiran maju semua, kalau menurut saya seperti itu. Jadi meskipun kamu atau teman-teman yang lain jadi dosen di sana ya tetap fan-fan aja gitu kan, maksudnya nggak ada masalah di situ, nggak ada senioritas yang harus kamu itu ngapain, nggak seperti itu kan. Ya welcome ya, tapi memang tetap kita ada saat-saat tertentu itu ya sungkan ya, masih ada lah, dan juga belajar dari beliau-beliaunya gitu. Jadi ketika kuliah kan juga waktu itu belum mengampu sendiri, selalu bareng dosen gitu. Nah pas posisi ngajar ya ini grogi juga gitu kan, ngajarnya tim, kalau dosen baru kan ngajarnya tim, jadi pas giliran kita ngajar ya terus redek. Meskipun kita sudah menyiapkan ini, terutama ya kalau yang konsep-konsep fisika, yang matematis kan pas ngajarnya fisika modern, fisika inti itu kan ada matematisnya kan, fisika atom. Nah itu. Berarti ini ya, ya tetap saling belajar ya. Ya, Mbak lebih terus belajar sih gitu. Pasti kan akan terus ngomong gitu, kalau feelingku seperti itu. Kamu harus seperti ini gitu kan, tetap kita kayak dimong gitu kan. Iya. Oke. Yang terakhir lah ya, ini nggak tahu ya terakhir banget atau terakhir enggak. Iya. Aku mau tanya, kamu kan sekarang sebagai salah satu orang di pendidikan kan, maksudnya orang yang mengajar di dosen di bidang pendidikan. Pendapatmu tentang pendidikan saat ini itu gimana sih, terkait tentang yang kemarin kita merayakan Hari Pendidikan Nasional? Itu kamu gimana pendapatmu sekarang?
Ya, memang terkait dengan kondisi sekarang, terutama pandemi ya, memang ada berbagai kebijakan yang menurut saya itu perlu kekonsistenan gitu ya dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut. Karena memang kurikulum di pendidikan kita kan beda dengan Finlandia, dengan negara lain yang masih erat kaitannya dengan kebijakan yang ada di pusat begitu. Ya, seperti kemarin ada penyatuan lembaga gitu ya, Kemendikbud jadi Kemendikbud-Ristek Dikti, meski secara tidak langsung pasti kan ada perubahan, padahal kan itu masih berjalan setahun untuk yang Kemendikbud. Nah, dan juga adanya program Merdeka Belajar. Kalau dilihat dari esensi dari program Merdeka Belajar, menurut saya bagus di situ. Memang perlu ada penyiapan dari sisi sarana dan prasarana yang lebih baik agar lebih merata kan gitu ya. Memang itu butuh proses, semuanya butuh proses. Dan juga ini penghapusan ujian nasional itu juga diganti sebenarnya dengan asesmen nasional. Asesmen nasional yang memang tujuannya di situ untuk lebih mengukur kepada evaluasi mutu sekolah kan gitu ya, tidak lagi menjadi satu-satunya patokan kelulusan dari siswa gitu, tapi juga perlu evaluasi juga di situ. Jangan sampai ketika tidak ada faktor kelulusan di sisi lain ya, maksudnya nilai-nilai yang lain menjadi siswa sekarang itu menjadi abai untuk belajar. Jadi memang harus perlu penanganan yang secara menyeluruh, secara komprehensif dari berbagai stakeholder, sekolah, guru, untuk mewujudkan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Begitu, Yuko. Terkait perkembangan yang ada saat ini, dan semoga nanti pandemi bisa berakhir dan bisa diadakan kelas tatap muka gitu ya, meskipun bertahap. Amin. Kita sudah 1 tahun, hampir ya 1 tahun ya, 1 tahun nggak ada tatap muka sama sekali. Juga rasanya itu ya gimana gitu ya. Maksudnya kalau sekolah nggak ada tatap muka itu ya mau jadi apa? Ya mungkin di negara-negara maju mungkin bisa gitu. Karena ya kita pun juga mau di model negara maju juga bisa seperti itu. Tapi kan ada sisi apa ya? Sisi mendidiknya yang tidak bisa kita sampaikan itu. Kalau misalnya kita online terus ya oke, kita bisa transfer pengetahuan tuh bisa, kita bisa dapat sumber belajar dari mana pun. Tapi kalau misalnya kita proses mendidiknya itu yang tidak bisa kita wakilkan melalui online. Ya, komunikasi dan perilaku kan tidak bisa dilakukan online. Paling siswa kita pakai pakaian rapi ya sudah, dia tertib, hadir di Zoom tertib kan gitu. Padahal mungkin dia sambil makan apa sambil atasnya rapi, bawahnya ternyata pakai celana pendek. Itu juga bisa ya. Iya bisa. Yang satu hal yang terakhir ini, aku masih ingat kita itu pada waktu ini, kita kalau nggak salah pernah duduk di depannya yang dulu kantin fisika itu kan ada tempat duduk itu yang kayak batu itu loh. Yeah. Pernah kita ngobrol, aku, kamu, siapa ya dulu? Rizka, kalau nggak salah Rizka. Dan Rizka masih ada Niken, itu siapa lagi pokoknya ada beberapa teman itu ngomong itu aku masih ingat sampai sekarang, dan itu juga aku masih ingat banget, dan itu menjadi penyemangat juga sebenarnya sih. Jadi kita pernah ngomong bahwa sebenarnya kita itu, kamu masih ingat nggak ya, ngomong kayak gini, pekerjaan yang menurutku tepat itu adalah untuk membangun pendidikan itu adalah menjadi dosen. Iya, kan kita pernah ngomong itu pokoknya. Jadi menjadi dosen, karena kalau kita menjadi dosen kita bisa memberikan pemahaman kepada calon-calon guru untuk merubah dengan pemikiran kita. Kamu ingat nggak itu? Pokoknya pas waktu habis tes ini, itu pas waktu kita habis nangis gara-gara anak-anak yang tes TOEFL nggak lolos itu loh. Pokoknya ada beberapa teman di situ. Jadi, oh iya, aku jadi mikir, oh iya benar, kalau misalnya kita jadi dosen itu kita bisa memberikan bekal kepada calon-calon guru untuk menjadi guru yang maksimal gitu loh. Seperti itu. Jadi, ya ini kesempatanmu. Kamu sudah bisa, kamu kan punya mahasiswa, calon-calon guru. Kamu harus bisa memberikan doktrin-doktrin yang bagus untuk membuat sistem pendidikan kita itu jadi lebih bagus gitu. Minimal dari gurunya gitu. Oke, itu aja. Atau kamu mau ngomongin sesuatu? Betul ya. Yang terkait tadi itulah yang pekerjaan itu. Ya.
sebenarnya itu bisa di UNED tuh juga karena izin suami. Karena waktu izin suami Yok ada waktu itu tahun 2016 ya Yok ya. Kan waktu itu sedang di Malang posisinya Yok. Waktu itu sedang di Malang posisinya membantu suami mengerjakan tesis. Ya, mengerjakan tesis. Beliaunya mengerjakan tesis dan kebetulan takdirnya kita diuji itu dengan pembimbing malah. Pembimbingnya itu dalam tanda kutip itu tidak sesuai Pak ya. Ya tidak sesuai lah begitu ya, butuh perjuangan gitu. Nah, bukan tidak sesuai tapi butuh perjuangan. Butuh perjuangan ya, butuh perjuangan di situ. Memang akhir tadinya gitu lah. Pas itu hari, ingat benar itu hari Seninnya ujian. Nah, kemudian keesokan harinya itu hari Selasanya itu dapat telepon yuk dari Humas UNED gitu. Karena mbaknya diterima gitu, coba untuk ke kampus segera melengkapi berkas begitu. Sekarang kan musimnya penipuan ya, ya jadinya setengah nggak percaya begitu ya, karena kan naruh lamarannya udah setahun lalu gitu, naruh lamarannya dan juga nggak percaya. Akhirnya ngecek browsing, ternyata benar emang nomor humasnya Universitas Jember begitu. Ya akhirnya pada saat itu kan saat-saat dimana harusnya aku menemani suami untuk merevisi, karena kan banyak gitu revisinya, padahal apanya lagi gitu, padahal sudah beneran gitu. Ya wis akhirnya semalaman itu di kosan di Malang itu ya apa wis udah wis istilahnya diizinkan gitu ya, diizinkan. Kalau memang tidak diizinkan ya aku akan tetap di sini, karena waktu itu kurang seminggu, kalau revisinya nggak segera selesai itu harus bayar lagi gitu, karena kan biaya sendiri gitu. Yeah. Jadi di situ ada memang izin dari suami itu yang utama gitu, sebagai wanita untuk ketika kita diizinkan untuk bekerja itu ya. Itu yang saya kenal. Aku akan terus dari Malang ke Probolinggo ke Jember, Malang lagi. Iya. Dari Malang ke Probolinggo ngambil ijazah. Ke Semboro ya, Malang ke Probolinggo ngambil pakaian, terus ke Semboro dulu, ke kampus baru. Keesokannya dari kampus cuma turun di Tanggul ngasihkan apa, cuma itu kan jualan di Tanggul, langsung ke Malang. Langsung ke Malang lagi. Jadi hanya 1 malam di Jember gitu, besoknya udah langsung balik ke Malang lagi gitu, dalam selang 2 hari. Perjuangan ya lah ya. Pokoknya ya semoga kita tetap bisa membangun Indonesia dengan cara kita sendiri. Nah, dengan pekerjaan kita bisa membangun Indonesia dengan cara kita ini seperti ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Ibu Lailatul Nur Aini. Salam buat keluarga. Lain kali kita ngobrol lagi. Saya pengen bahas terkait tentang lorong edukasi. Boleh. Oke, terima kasih sudah bisa bergabung di Cepat Sarjana. Semoga ilmu yang kita berikan bersama ini bisa bermanfaat dan karirnya Ibu Lailatul semakin bisa berkembang dan segera S3. Amin. Nanti kalau S3 bareng saya aja. Iya. Pak Yoko juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.